Oke teman-teman, kembali lagi di channel Sekolah Robot Indonesia. Hari ini kami akan berbagi tips bagaimana ESP8266 ini kompatibel dengan OLED SSD 1306. Nah, kami menggunakan library Adafruit SSD 1306 yang awalnya default dari library itu kompatibel dengan Arduino Nano, tapi ketika kami coba dengan menggunakan ESP8266 ini ternyata nggak nyala sama sekali. Nah, ada sedikit yang harus dirubah, kita akan bahas di video kali ini. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel Sekolah Robot Indonesia, silakan klik tombol subscribe dan juga loncengnya biar tidak ketinggalan informasi atau tutorial berikutnya. Ini ada OLED SSD 1306, di mana OLED ini tadinya kami program dengan menggunakan ESP8266 dengan menggunakan library dari Adafruit. Ternyata SSD 1306 atau OLED ini tidak bisa menampilkan apa yang sesuai dengan library-nya. Tapi kami coba dengan menggunakan Arduino Nano ini normal. Nah, setelah dicari-cari ternyata ada settingan yang harus teman-teman lakukan biar SSD 1306 atau OLED ini bisa kompatibel dengan ESP8266. Jadi kami akan sedikit memberikan tutorialnya biar bisa kompatibel dengan ini. Oke, langsung kita coba dulu dengan menggunakan default library, terus kita sambungkan dengan Arduino Nano ini. Oh ya, SSD 1306 atau OLED ini ada dua jenis. Yang pertama ini menggunakan komunikasi I2C, terus ada lagi yang menggunakan komunikasi SPA. Jadi yang kami gunakan sekarang ini yang I2C. Nah, sebelum digabungkan teman-teman harus ngecek dari address dari I2C SSD 1306 ini atau OLED ini biar bisa nyambung dengan microcontroller Arduino maupun ESP. Jadi alamatnya harus dicari terlebih dahulu. Karena ada beberapa SSD 1306 ini yang alamatnya berbeda-beda. Oke, yang pertama nanti kami sambungkan dengan Arduino Nano melalui komunikasi I2C, yaitu SDA ke pin A4, SCL ke pin A5. Kita cari dulu alamat dari SSD 1306 ini, alamat I2C-nya. Nah, ini sudah kami siapkan untuk wiringnya. Untuk posisinya dari OLED ini adalah SGND, VCC, SCL, SDA. Jadi sudah kami buatkan kabel yang memenuhi standar, yaitu GND warna hitam, VCC warna merah, SCL, SDA warna kuning, biar nggak terbalik ya. Nah, di Arduino Nano ini sendiri, ini kami sudah ada shieldnya. Jadi teman-teman bisa pakai project board atau bisa pakai shield yang lain. Yang penting untuk GND sama VCC nya ini dapat untuk positif negatifnya dari Arduino Nano. Kalau di sini merah sama hitam ini positif sama negatif. Nah, sedangkan untuk SCL SDA ini adalah pin A4 sama A5. Jadi kita urutkan dulu. Untuk SDA ini adalah pin A4, jadi yang paling ujung ini pin A4, terus SCL nya pin A5. Nah, seperti ini. Setelah dikonekkan seperti ini, tadi seperti yang skenario awal, kita cari dulu address dari OLED ini. Oke, kita sambungkan ke Arduino, terus kita pakai program I2C scanner. Ini kebetulan sudah ada programnya, jadi kita re-upload lagi untuk I2C scannernya. Untuk I2C scanner ini teman-teman bisa langsung cari di Google. Ini saya coba praktekkan di Google, tinggal dicari I2C scanner Arduino. Nah, ini nanti teman-teman langsung diarahkan ke playground.arduino.cc. Terus ini sudah ada codingan dari
I2C scanner. Jadi tinggal teman-teman copy aja get port, terus di copy semua, habis itu masuk ke Arduino IDE, terus di paste di sini semuanya, dan setelah itu kita upload ke Arduino Nano. Oke, jangan lupa dipilih untuk boardnya Arduino Nano, terus output ladder portnya disesuaikan, ini kebetulan port COM 4. Nah, setelah di setting untuk board sama portnya, kita langsung upload, nggak usah di save, nggak apa-apa. Nah, sudah done uploading, teman-teman langsung buka di serial monitor untuk mengetahui alamat dari OLED ini ya. Nah ini sudah muncul I2C scanner, waktu scanning addressnya 0x3c, berarti ini alamatnya 0x3c. Nah ini alamat ini yang nanti akan kita masukkan ke library yang digunakan. Nah sekarang langsung kita coba untuk memprogram dari I2C OLED ini. Kami menggunakan library dari Adafruit SSD 306. Jadi teman-teman bisa download library-nya dulu, kemudian diupload di Arduino nya, terus di example-nya ini sudah ada Adafruit SSD 1306. Nah setelah itu kita klik aja yang SSD 1306 128x64 I2C. Oke, ini sudah ada. Nah alamat yang sudah diketahui tadi itu dimasukkan ke sini. Ini ada kan SSD 1306, terus di contohnya ini alamatnya 0x3d, padahal tadi SSD atau OLED yang kita gunakan itu alamatnya 3C, jadi tinggal diganti 3C, habis itu terus di upload. Nah setelah done uploading, maka di OLED nya ini sudah muncul dari contoh dari library yang untuk nyalakan OLED ini. Jadi sudah muncul tulisan, garis, dan lain-lain. Nah permasalahannya, library tersebut kalau dipakai di ESP8266 ini dengan default yang sama, alamat yang sama sesuai dengan Arduino Nano, tapi nggak muncul. Nah itu yang akan kita bahas kali ini, gimana biar caranya ESP8266 ini langsung kompatibel dengan OLED SSD 1306. Oke, kita langsung wiring aja ke SSP ini ya, dengan susunan yang sama. Jadi positif, negatif, atau GND VCC, SCL SDA. Tapi kalau di SCL SDA nya di ESP8266 ini SCL nya itu D1, SDA nya itu D2, jadi pakai yang ini. Ini sudah kami buatkan shield sederhana dengan disolder manual, PCB lubang-lubang. Nah kebetulan juga sudah kami buatkan wiringnya biar nggak kebalik, positif negatif positif SCL SDA. Terus di sininya sudah kami buat juga. Nah jadi ini sudah urut untuk I2C nya. Oke, kita sambungkan langsung dengan menggunakan kabel micro USB. Nah ini tentunya addressnya juga masih sama, yaitu 0x3c, jadi kita nggak perlu scanner lagi, langsung kita upload program yang tadi yang sama dengan Arduino Nano. Cuman kita ganti boardnya, di sini kita ganti board ESP8266. Nah ini Node MCU ESP12E modul yang versi 1.0. Kita klik, terus untuk portnya sudah benar COM 5,
langsung kita upload. Nah, sesudah done uploading, ini di tampilan OLED-nya ini nggak ada tampilan apa-apa, walaupun programnya sama. Oke, biar tampil dengan codingan yang sama seperti Arduino Nano tadi, teman-teman harus merubah di library, contoh library Adafruit tadi. Nah, yang dirubah ini adalah define OLED reset ini. Ini kan kalau kita pakai Arduino Nano, ini OLED resetnya ini 4. Nah, kalau kita pakai ESP8266 ini kita rubah jadi -1. Nah, seperti ini. Habis itu kita upload. Nah, sudah done uploading, langsung otomatis di OLED SSD 1306 ini muncul seperti kita pakai Arduino Nano. Jadi ada sedikit yang dirubah tadi, setelah itu bisa muncul dengan sempurna. Nah, itu tadi tips and trik sederhananya. Buat teman-teman yang merasa tutorial ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman yang lainnya, dan sampai ketemu di tutorial berikutnya. Dadah.